Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Monggoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Coba kembali bersama Dea dan juga tentunya bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Maksun SHIME dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Tentu pada sajian spesial leluasa lebih luas seputar agama. Baik, kembali hadir di setiap hari Jumat ya, pukul 4 sore sampai dengan 5 sore, menemani sore hari Anda dalam sajian kajian tarjih leluasa lebih luas seputar agama, yaitu membahas mengenai kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dan pada kesempatan lalu kita sudah bincang-bincang mengenai kitabul janais. Dan saat ini kita sampai di bab keempat ya Cak Sun ya. Ya, kita masuk bab 3 sebenarnya. Bab 3 ya, tapi untuk subnya udah masuk sub keempat nih. Oke, dan tentunya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana sih sikap dari seorang muslim terhadap keluarga yang akan meninggal, ataupun juga bagaimana sikap kita keluarga muslim ketika sudah meninggal ya Cak Sun ya. Oke, ya tentu sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamers.com, dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini kembali melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Baik, untuk pembahasan kita pada sore hari ini langsung saja kita mulai dan kita sapa Ustadz kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dea. Oke, baik, untuk waktu selanjutnya materi kita pada kesempatan sore hari ini kami persilahkan Cak Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah, warga Muhammadiyah, warga Wonosobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali dalam kajian leluasa. Gitu ya, leluasa apa artinya Mbak Dia? Lebih luas seputar agama. Lebih luas seputar agama ya. Dan kajian setiap Jumat ini kita mengambil rujukan sebagai referensi pokok utama kita adalah HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan kita sudah masuk dalam pembahasan tentang kitabul janais ya, sekalipun memang kalau urut-urutannya sebenarnya belum sampai Mbak, tapi ini bagian dari sosialisasi. Kenapa? Karena ini mau kita bukukan. Ya, ini baru bentuk draft. Ya, baru mau kita bukukan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang akan meninggal? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya panjang lebar. Untuk pengulangan lagi saya sampaikan, yang pertama adalah menunggu keluarga yang akan meninggal. Ya, menunggui ya, ketika anak sakaratul maut jangan dibiarkan sendirian di dalam kamar, atau ketika dia sakit di rumah sakit dia harus ada yang menunggui, dan harus orang-orang yang tatak. Jangan sampai ketika sudah mau sakaratul maut malah bengok-bengok yang nunggui. Nah, itu malah repot lagi. Yang kedua, mentalkinkan. Ketika ada keluarga kita yang hendak sakaratul maut, kita udah tahu tanda-tandanya masih bisa berbicara walaupun lemah gitu ya, maka hendak dituntun dengan ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau sudah mengucapkan, jangan diajak ngomong lagi. Ya. Kalau ngomong lagi yang di luar ucapan thayyibah itu ya, maka dituntun lagi. Ya, karena memang tadi saya katakan bahwa memang tidak gampang ucapan la ilaha illallah itu. Kemudian yang ketiga, ketika sudah dipastikan keluarga kita sudah meninggal, maka hadapkanlah ke kiblat. Ya. Kemudian yang keempat, mungkin saja saudara kita, keluarga kita meninggal itu ada matanya itu mendelik. Maka hendaknya yang menunggu itu, keluarganya terdekatnya itu memejamkannya. Ya. Atau pas mulutnya juga mangap, ditutup juga.
dengan mendoakan, ya Allahumma gfir ya Allah berikanlah ampunan kepada siapa, ya kan, warfa' darajatahu fil mahdiyina, kemudian angkatlah derajatnya ya di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wafsah lahu fi qabrihi, kemudian luaskanlah kepadanya kuburannya, wa nawwir lahu fi, kemudian terangilah, ya ini bagi keluarganya. Jadi nggak cukup hanya mencamkan tapi juga harus didoakan. Baik. Ya Allahumma gfir li fulan, siapa namanya, warfa' darajatahu dan sebagainya, ya. Kemudian yang kelima, mungkin ketika dia meninggal itu masih pakai pakaian biasa gitu ya, atau pakai sarung atau pakai apa misalnya gitu kan, maka ketika sudah dipastikan meninggal hendaknya menutup dengan kain yang baik. Kalau biasanya kan pakai apa ya Mbak? Jarik, ya kan, pakai jarik, mungkin kalau jarik satu nggak cukup, ya jarik dua misalnya gitu kan. Intinya supaya apa? Agar auratnya, tubuhnya tetap tertutup. Ya, karena bisa jadi berubah setelah meninggalkan tubuh itu kan ya. Nah, itu supaya tidak ada fitnah. Wah kok tadi ireng misalnya gitu ya. Ya terkadang nanti kita bahas tentang memandikan itu juga ada ketentuan yang ketat Mbak. Ya supaya tidak ada fitnah kan, apa namanya, oh ini kok ireng, mesti apa misalnya dihubungkan macam-macam. Ya kemudian jadi menutup kain dengan baik, itu tujuannya supaya apa ya, supaya aurat nggak terbuka, kemudian mungkin ada perubahan di dalam tubuhnya karena meninggalnya itu tidak dilihat orang banyak. Baik. Kemudian yang keenam, ya mungkin saja ketika orang yang tidak meninggal itu sudah berwasiat, saya berutang ke sana, ya kan, maka hendaknya melunasi hutangnya, ya supaya orang yang meninggal ini segera mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia baik ya segera dapat kebaikan. Kenapa? Karena orang yang meninggal masih punya hak adami sama manusia, yang diutang piutang, maka mu'allaqah, masih tergantung jiwanya itu, ya nggak tahu tergantungnya di mana, ya hatta yufdo anhu, sampai kemudian hatta yukdo, sampai kemudian disauri, ya ini makanya di dalam setiap pemberangkatan itu mesti ada hal itu. Kemudian yang ketujuh, ya mensegerakan perawatannya, segera, ya begitu tahu meninggal segerakan untuk dirawat, ya dimulasarah, ya jadi keluarga yang menunggu tidak perlu kemudian harus menunggu saudaranya lagi perjalanan di mana, yang butuh waktu sampai 1 hari 1 malam, padahal meninggalnya pagi, harusnya siang atau sore sudah dikuburkan, harus menunggu lagi sampai hari berikutnya misalnya. Ya, maka dalam bab ini ya termasuk perkara yang harus disegerakan itu, satu, mensegerakan untuk pemulasaran jenazah, yang kedua mensegerakan untuk melunasi hutangnya, yang ketiga mensegerakan ketika ada panggilan adzan. Ya dan ada satu lagi misalnya gitu. Kemudian nah ini yang ke-8, ya yang ke-8 apa? Setelah dipastikan meninggal, maka hendaknya menghabarkan kepada kerabat, teman-temannya, kaum muslimin. Ya, jadi menghabarkan kematian kepada keluarga terdekatnya. Sekarang kan lihat WA, atau sekarang misalnya kalau di kampung diumumke, gitu kan? Ya, kepada orang-orang soleh. Kenapa? Agar mereka juga ikut mengurusnya. Kan diantara hak muslim kepada muslimnya itu kan ya ketika meninggal itu ya ikut mengusara kan dia. Ya jadi ketika ada orang yang meninggal ya ikut ngikuti menguburkannya, termasuk mensolatkannya, ya mengkafaninya, itu bagian dari hak muslim ala muslim itu. Jadi supaya orang-orang yang mendengarkan tadi itu ikut mengurusnya dan mendapatkan balasan kebaikan atas apa yang telah dilakukannya. Ya, ini berdasarkan satu riwayat ya. Rawahu asy-Syaikhan dari Bukhari Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam na'a li ashabihi radhiyallahu anhu an-najasiyya
fil yaumil ladzi mata fihi. Jadi Nabi memberitakan kematian Raja Najasyi kepada sahabat-sahabatnya pada hari meninggalnya. Ya, jadi pada hari meninggalnya. Nabi juga na'a Ja'far bin Abi Thalib wa Zaid bin Haris wa Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum. Nabi juga menghabarkan atas kematian Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, Abdullah bin Rawaha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Begitu pula dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi insanin kana yakummu al-masjida famata fatufina lailan afala kuntum adantumuni bi wa fi riwayatin ma mana'akum an tu'limuni al-hadis. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi bersabda tentang orang yang menyapu masjid. Jadi ada marbot gitu Mbak Dia, ada marbot masjid yang meninggal dunia, dikubur pada malam itu. Nabi nggak tahu. Ya, tidak sudikah kamu memberitakannya kepadaku? Oh, pokok saya nggak dikabari kira-kira gitu. Ya, dalam riwayat yang lain, mengapa kamu tidak memberitakan kepadaku? Ma mana'akum antuk limuni. Kenapa kau tidak mengabariku? Ya, bahwa si fulan marbot masjid tadi itu meninggal dunia. Nah, ini kaitannya dengan menghabarkan. Ya, nah, memang ada beberapa riwayat. Ya, ini Pusan Tarji itu menghabarkan orang yang meninggal dunia itu dibolehkan. Ya, menghabarkan. Tapi memang ada riwayat-riwayat yang melarang, gitu Mbak Dia. Melarang adanya an-na'yu ini. Ya, na'yu itu artinya menghabarkan. Misalnya dalam satu riwayat, hadatsana Abdullah, ya, langsung saja, an Habib bin Salim al-Abashi an Bilal bin Yahya al-Abashi an Hudzaifah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin na'i. Ya, di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Jadi Rasulullah itu melarang an-na'yu. An-na'yu itu tadi menghabarkan kematian seorang. Ya, menghabarkan kematian seorang. Nah, ini nanti apa namanya? Yang seperti apakah yang dilarang itu? Ya. Lalu kemudian riwayat yang lain dikatakan inni akhafu ayyaku na'yan. Saya itu khawatir akan terjadi na'yan tadi itu, mengabarkan. Ini sami itu Rasulullah SAW, ya, yanha anin na'i. Ya, riwayat yang lain dengan redaksi yang hampir sama itu. Ya, jadi la tu'adzinu bi ahadun. Jangan kau umumkan kepada siapapun. Ya, ini akhafu ayyaku na'yan. Saya khawatir itu menjadi na'yan. Ya, sesuatu yang dilarang. Kemudian riwayat yang lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'alin na'i. Ya, jadi ada riwayat-riwayat yang memang melarang menghubungkan, menghabarkan kematian seseorang. Nah, bagaimana kita menyikapi hal demikian ini? Ya, di dalam pembahasan tentang fikih, misalnya kalau kita merujuk kepada kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah berkaitan dengan hukum an-na'yu, hukum mengumumkan kematian seorang itu memang ada beberapa pendapat. Yang pertama, mengumumkan kematian seorang sahabat, teman dan orang yang soleh itu hukumnya sunnah. Baik. Ya, hukumnya sunnah. Yang kedua, mengumumkan kematian seseorang dengan niat tafakhur. Tafakhur itu membangga-banggakan si mayat itu. Ya, membangga-banggakan si mayat itu. Ya, maka hukumnya itu makruh. Baik. Yang ketiga, mengumumkan kematian, ya,
dengan apa? Niyaha itu meratap. Ya, maka ini hukumnya haram. Ya, jadi ada orang mungkin sembari menarik-narik rambutnya, menyobek bajunya karena kematian itu ya. Kan mungkin ada kan ya. Ya, mendapati keluarga yang meninggal lalu dia teriak-teriak ya teriak-teriak itu kan menimbulkan orang menjadi tahu ada apa. Ya kan? Nah, itu dilarang. Nah, dari beberapa pendapat itu kemudian bahwa larangan Nabi tentang adanya an-na'yu menghabarkan orang yang meninggal dunia itu dalam kerangka tafakhur tadi, Mbak. Jadi misalnya ada seorang yang meninggal dunia. Ini zaman jahiliyah itu, zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu, orang Arab, ketika ada saudara mereka, kerabat mereka yang meninggal, itu datang ke pasar mengumumkan sembari membacakan riwayat hidupnya. Ya, jadi dibacakan riwayat hidupnya dia orang ini. Ini motifnya apa? Tafakhur, membangga-banggakan. Ya kan, mungkin saja dia jabatannya ini, anaknya jadi ini disebutkan semuanya. Termasuk dia punya harta sekian. Itu tafakhur namanya, membangga-banggakan atas si mayat itu. Padahal belum tentu kalau dia punya harta banyak, hartanya dari mana. Kan? Baik. Jadi apalagi an-na'yu mengumumkan, menghabarkan kematian seorang itu dalam kerangka niyaha, meratapi kematian seorang, sembari menangis-nangis kemudian menyobek-nyobek pakaiannya, itu dilarang. Nah, HPT ya, himpunan tarjih itu termasuk yang membolehkan ya, menghabarkan kepada kerabat teman supaya kemudian apa? Orang yang tidak tahu padahal dia berteman baik itu menjadi tahu, kemudian dia datang untuk ikut memulasara, ya, bisa menyolatkan, bisa datang ke tempat pemakamannya. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal ya yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendapati keluarga kita yang sedang sakaratul maut ya, atau sedang meninggal dunia. Jadi ada 8 poin itu. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan bicara tentang bab tentang tata cara memandikan. Jadi kalau di dalam HPT itu kan ada 7 pembahasan, Mbak Dia. Baik. Jadi pembahasan pertama itu tentang kaifiyatut tajhiz, ya, tata cara persiapan ya. Kemudian yang kedua itu kaifiyatul ghusl mayyit. Ya, jadi 3 kali pertemuan ini sebenarnya kita baru membahas di dalam putusan HPT itu di pembahasan yang pertama. Baik. Kaifiyatut tajhiz itu. Nah, karena ini mau menjadi sebuah buku pedoman, maka kemudian kita buat rumusan-rumusan dengan judul-judul. Nah, itu pembahasan ini kita sudah masuk kepada bab yang ketiga. Ya, kira-kira gitu, Mbak Dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kaifiyatul ghusl mayyit. Bagaimana tata cara memandikan mayit itu. Jadi tidak sekedar digerojok pakai selang, ada tata caranya. Karena bagaimanapun juga, sekalipun dia sudah meninggal dunia, Islam tetap memuliakan jiwanya. Tidak sekedar ketika hidup, ketika meninggal juga Islam tetap memuliakan. Maka sungguh berbahagia kita sebagai seorang muslim. Ya, kan ada agama-agama lain yang meninggal dunia kemudian diobong, ya, kemudian dilemparkan aja ke sungai misalnya gitu ya. Ya, kita memaknai bahwa Allah memuliakan kepada Bani Adam itu tidak hanya ketika masih hidup, tetapi ketika meninggal juga Allah masih memuliakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kajian pada sore hari ini. Kira-kira itu, Mbak Dia. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Ma'sun SHIME selaku Sekretaris dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Masya Allah, luar biasa, materinya cukup rinci dan 2 kali pembahasan terkait bab
3 ya Cak ya. Iya. Ini kita sudah selesai, dan juga untuk selanjutnya kita besok di pertemuan yang akan datang akan melanjutkan terkait dengan bagaimana memandikan Jenazah. jenazah. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Cak Asun, mudah-mudahan sehat sama-sama. selalu. Ya, amin. Amin. Dan terima kasih juga untuk sahabat Purnama CD dan juga pemirsa YouTube MTTV Channel yang sudah mendengarkan kami, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik, dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 A Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.